lagi di Debat Kursi, debat-debat di atas kursi. Yeay! Jadi ini adalah sebuah slogan yang sangat kita prepare dari 5 detik yang lalu. Dan gak terasa kita udah sampai di episode kedua ya, dari sekian lama episode itu ternyata kita sampai di episode 2. Dan buat yang belum tahu, buat yang baru pertama kali lihat kita, mungkin di sini sebenarnya bingung apa sih debat kursi itu. Debat kursi ini itu adalah sebuah wadah atau sebuah tempat bagi orang-orang yang ingin mengangkat sebuah tema yang dianggap tabu dan sensitif di khalayak umum. Jadi kita melibatkan orang-orang yang berperan besar dalam topik tersebut. Terus kita juga di sini berharap bahwa orang-orang yang terlibat akan speak up untuk topik tersebut. Dan juga mungkin yang kemarin sempat lihat di episode sebelumnya, itu kita ada 8 orang, tapi ini kita 6 orang kan. Pasti kalian berpikir-pikir nih, loh kok bisa kayak gini? Saya sebenarnya juga nggak tahu. Karena saya cuman ikan. Tapi ngomong-ngomongin ikan, saya punya teka-teki nih. Yang bisa jawab, tolong angkat tangan ya. Ikan apa yang bisa terbang? Ada yang bisa? Jawab. Pira? Ikan risik. Salah, Tetot. Vela, silahkan jawab. Ikan burung. Tetot. Ada lagi yang berani jawab? Ya Nur, apa Nur? Ikan Indosiar. Salah, nggak ada yang betul sejauh ini. Apa Put? Nanti yang benar saya kasih Bitcoin atau saham 1000 slot. Cepat. Ikan terbang. Salah, nggak ada jawaban yang betul. Wita mau coba, tapi kayaknya Wita lagi pikir tapi nggak dapat. Jawabannya adalah lele terbang. Tau nggak lele terbang? Bukan kok lele terbang. Salah weh. Nggak bisa, mohon maaf. Bukan, jawabannya nggak bisa. enggak, salah. Jawabannya lele lawar ya, lele lawar. Itu loh yang balik kalau tidur. Lele lawar, tau nggak? Lele lawar gitu. Itu intinya. Makasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, tapi sayang nanti kita coba sekali lagi aja. Jawaban seriusnya, kenapa kita di sini berenam? Karena teman-teman kita yang lain itu lagi fashion show di New York. Itu mereka fashion show kostum lumba-lumba. Jadi mereka nggak bisa berhadir. Jadi kita di sini aja yang bisa. Durasi, Cak. Durasi. Oh iya, sorry. Sebelum kita mulai, kali ini topik yang kita angkat adalah pilih tim bubur diadu atau tidak diadu. Mungkin ini cukup mainstream ya topiknya, tapi yang kita libatkan di sini tidak mainstream guys. Kita di sini melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan bubur, yaitu adalah para tukang bubur yang belum naik haji. Jadi kita panggil mereka, kita undang mereka untuk ke sini. Dan juga sebelum kita mulai, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Ica Slebel. Kemudian ada tuh tim bubur yang gak diadu, ada Elvira Gemoy dan Putri Cutek. Dan untuk tim bubur diadu, yang gak diadu itu ada Wita Caam. Maaf. Terbalik. Bubur diadu. Sorry guys, saya habis nonton. Jangan nyari gaduh. Saya habis nonton layang-layang lepas, jadi saya lagi emosi. Di situ ada tim bubur diadu, itu ada Elvira Gemoy dan Putri Cutek. Kemudian tim bubur yang nggak diadu ada Wita Caam yang dari tadi bikin background, sama dan Nur Cimot yang backgroundnya dari tadi nggak bisa dipasang, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Dan di sini spesialnya kita punya penonton sekaligus asisten moderator. Jadi cuman di acara inilah ada asisten moderator, yaitu ada Pela Cuuntil. Yeay! Jadi guys, di sini kita akan mulai topik kita kali ini dengan sebuah foto. Jadi di sini saya akan nge-share sebuah flyer. Jadi ini aku akan nge-share sebuah flyer. Flyernya itu adalah flyer tentang bubur. Di mana? Apa itu? Operator. Udah kelihatan kan? Mana? Lah, Ayo. belum. Ayo. Udah. Jadi ini adalah flyer kita hari ini. Pilih bubur diadu atau tidak diadu. Jadi di sini ada bubur. Buburnya ini adalah bubur yang tidak diadu dan ini adalah bubur yang diadu. Udah kalian mungkin berpikir-pikir gitu, kenapa ada Dora ambil? Karena saya juga bingung, cuman saya kayak suka aja gitu sama gambarnya, jadi saya masukin aja ke Dora hamil. Coba Dora. Jangan lupa sponsornya. Oh iya, oke, terima kasih ya. Kasian kan, sumpah masih kecil udah hamil ya Allah. Jadi ini harus dihindari ya untuk teman-teman semua. Ini edukasi seks penting, jangan sembarangan sama lawan jenis. Terus di bawah mungkin for the information guys, ini pertama kali buat kalian. Ini adalah boots dan kalian pernah nggak ngeliat orang tua boots mama dan bapaknya? Jadi ini mamanya, ini bapaknya. Jadi ini adalah happy family kayak Ruben Onsu and his family. Ini happy family. Terus juga sponsor kita kali ini itu adalah dari ABG. ABG adalah tahu lagu itu nggak? Tolong dong support saya, tahu kan? Durasi. Terus habis itu ada dari Teh Gak Jelas.
Ini seperti kita kayaknya keseringan gak jelas gitu. Terus ada Rindo berat seperti kaum LDR tadi. Ya nggak, itu yang episode kemarin. Terus ada Janda ini katanya lebih nikmat sih. Cuman saya nggak tahu dari nikmat gimana. Udah, saya stop share kalau kayak gitu. Langsung saja, sistemnya adalah kita akan membuat 2 menit pertama untuk kedua tim menyampaikan dan memaparkan alasan mereka, dan di akhir sesi akan ada penonton yang akan menyangga dan memberi kritik. Namun di kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk penonton untuk menginterupsi kalau memang dia anggap ada sesuatu yang rasanya kurang gitu. Oke? Lanjut, untuk kedua tim apakah sudah siap? Saya ingin mendengar suara kalian semua. Cup Pak. Siap, Kak. Siap, Kak. Sangat antusias sekali ya. Saya suka dengan vibes-nya. Meskipun kita berenam, kita harus bisa semangat guys, oke? Langsung kita berikan pertama kesempatan untuk tim bubur yang tidak diaduk terlebih dahulu. Jadi saya akan meminta untuk tim bubur yang tidak diaduk untuk memaparkan alasan mereka dengan durasi waktu 2 menit ya guys. Bisa dimulai dari sekarang. Coba aku duluan ya. Kan kenapa aku tuh punya alasan sendiri kenapa aku pilih bubur itu, ya no adu-adu, jangan diadu gitu. Kenapa? Karena kan tuh bubur sama ayam. Jadi ayam, segala jenis ayam, ada daging ayam, ada tulang ayam, ada usus ayam, ada empedu ayam, ada apa lagi ya, hati ayam, paru ayam, semuanya kan masuk ya di situ. Kalau misalkan makannya itu nggak diaduk, bisa mau makan apanya nih, parunya bisa ketemu ketemu. Nah, kalau misalkan itu diaduk ya, Bang, please lah, ketika kamu mau makan hati, kamu tuh nggak akan bisa menemukan hati dalam situ, kan udah kepencar-pencar, tak kemana-mana, semuanya menyatu. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wita. Kemudian ada Nur, waktunya masih ada 1 menit lagi, ingin menambahkan? Terima kasih kepada moderator. Seharusnya ini saran moderator, sediakan dong fasilitasnya, ada buburnya di sini, jadi bisa ditunjukin. Kenyang juga. Ya. Ini kita masih dalam beberapa menit, Anda udah minta makan bubur. Nanti kita jadi mukbang, bukan diskusi. Contoh nih kan, bubur ayam, di situ kan ada ayamnya seperti yang teman saya bilang, terus ada kerupuknya. Masa iya makanya langsung diaduk jadi satu, kan nggak enak. Emang itu Indomie ya yang diaduk seperti dicampur telur, dicampur bumbu, campur cabai, kan enggak. Tuh, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tim bubur yang nggak diaduk. Mereka menyatakan bahwa bubur itu lebih baik dipisah supaya kita bisa milih-milih nih mana yang mau dimakan dulu, mana yang nggak mau dimakan dulu. Namun dari sisi yang lain kita akan melibatkan atau meminta suara dari tim bubur yang diaduk. Kepada tim bubur yang diaduk, mohon memaparkan alasan tim Anda selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Aku duluan nih, Pir. Ngomong. Oke, jadi aku memilih tim bubur diaduk karena ketika bubur diaduk tuh kayak nyatu gitu loh cita rasanya. Jadi kalau dibilang tim sebelah dibilang nggak bisa ngambil hati, ya bisa aja nggak sih? Kayak kita tuh makan kalau dicampur gitu nggak lebih enak nggak sih? Contohnya gini ya, terpisah nih, misalnya Anda dengan pacar Anda terpisah itu kayak nggak enak kan? Makanya ketika menyatu tuh kayak yang lebih gitu loh, kayak lebih dapet gitu loh cita rasanya. Masa terpisah kayak apa sih, kayak nggak enak gitu nggak sih? Kayak Anda nih mau cabe kan, mau pakai cabe tuh kayak yang harus satu-satu, buburnya, ayamnya, cabenya, kayak aneh gitu rasanya, kayak lebih enak dicampur. Intinya aku tim bubur diaduk. Baik ya. Pada Vira Gemoy yang habis motong kentang ya. Oke, menambahkan dari Mbak Putri tadi, kalau saya sih ya bubur diaduk ya, karena saya selalunya dapat yang bubur ayam tuh nggak ada yang nggak ada hatinya, ada tulangnya, ada usus kayak gitu, semuanya daging. Jadi kayak sama aja mau dipilih kayak mau nggak ya sama aja daging gitu. Terus kenapa diaduk? Karena kalau nggak diaduk tuh kayak makan nasi biasa nggak sih, kayak dicomot juga gitu. Kan kalau diaduk tuh kan lebih rata kan ya. Gitu, karena tinggal sendok masuk udah gitu ya kan. Sekian. Baik, sisa waktunya masih banyak. Ada yang ingin tambahkan atau baik, kepada saudara Wita Caem. Ya, tadi yang dibilang sama Putri Cutek itu
menurut saya lebih ke spekulasi ya, lebih ke spekulasinya dia gitu. No bukti, apalagi dia menyamakan dengan sama doi. Itu kalau orang jomblo yang ngomong gitu kayak gak bisa terbukti gitu, nggak nyata ya. Karena ya mau lo-nya di mana, doi di mana, ya selagi situ rasanya masih sama, perasaan itu masih sama, kayak iya sama-sama aja walaupun dijalanin itu di beda-beda ya terpisah gitu loh. Ya yang penting kan masih bisa dirasain. Oh, ini ya rasanya kayak orang-orang yang pacaran-pacaran gitu. Baik. Sepertinya dari tadi Jadi lebih ke spekulasi udah. Oke, terima kasih kepada Bu Wita Caem ya. Tim Bubur Diaduk ini semangat sekali nih untuk membantah ya. Saya persilahkan. Ya, aku ya, ini nggak spekulasi sih, tapi lebih melihat ke teman-teman kita ya. Jadi kayak itu pejuang LDR tuh kayak yang lebih banyak berantemnya gitu loh, kayak yang lebih sering berantem, lebih sering apa sih gitu merugikan orang lain. Tuh kayak yang gitu loh. Jadi enggak. Jadi Bubur Diaduk ini gini ya guys. Jadi kerasa nggak sih misal kalian tuh makan miso, iya nggak sih kalian cuma makan minyak tok atau cuman makan ayamnya aja kan enggak enak ini bubur bukan miso. Iya Bu Wita Caem, sabar. Di sini miso masih dalam keadaan kondusif. sama doi LDR. Tolong peserta forum. Diam semua, jangan ada yang ngelawan. Saya di sini moderator. Semua itu harus diarahkan berdasarkan keinginan saya. Jangan ngambil posisi saya. Enggak, ini Saya nggak mau. Saya akan walk out kalau ini. Bukan mie ayam. moderator jangan ikutan. Terus-terusan seperti ini Oh, jangan penonton tidak bisa ikutan. bersuara. Tapi saya akan kasih kesempatan masing-masing. Jangan semua terus nanti saya mau dengar yang mana gitu loh. Tolong hargai saya cukup capek meladeni orang-orang yang tiba-tiba nggak jelas. Tolong ya, itu terlalu konflik. Saya sakit kepala saya. Jadi tolong kita semua di sini oleh kondusif. Baik, lanjut lagi kepada tadi siapa yang ingin mendekati? Wita Caem. Aku udah bad mood. Aku nak marah, males. Drama kali kau, banyak drama kau. Tolong ya. Tolong. Ya, Aku lanjut. orangnya mood swing. Sebelumnya harap kondusif hargai saya di sini sebagai moderator. Kali ini saya ingin bertanya, dari kedua tim ada nggak ingin membantah atau melerai atau tidak setuju atau kontra terhadap pernyataan tim lawan Anda? Di sini saya beri kesempatan untuk bersuara. Ditanya diam, disuruh cakap segala. Mana nih semuanya dah. Iya, Halo, ini mau ngomong nih, ya silahkan yang Caem, Wita Caem. Ya kalau misalkan ditanya pro kontra, ya saya pro sama yang no adu ya, dan kontra sama yang diadu-adu itu. Kayak apa sih? Maaf. Kalau misalkan itu kan biasanya saya kalau makan bubur ayam tuh ada bumbu semurnya, ayam semur, ada kuah kayak gulai gitu. Jadi kalau misalkan diaduk ya it's like apa ya, menyerupai objek lain menurut saya gitu. Jadi lebih ke kayak enggak deh gitu, kayak udah beda aja Mungkin gitu. Tahu nggak Mungkin sih? Iya. Oh ya, sebentar ya Ibu, tim Bubur Diaduk, saya ingin mendengar suara Bu Nur Cimot dulu ya. Nanti saya akan kasih kesempatan kepada Elvira, kepada Nur Cimot silakan. Tadi kan dibilang kalau diaduk dia lebih terasa di mulut. Sebagai contoh juga gini, kalau pacaran terus LDR nih jarang ketemu, dipisah-pisah terus kan sekali ketemu di mulut semua kan jadi terasa lebih nikmat daripada harus selalu bersama dicampur jadi satu. Itu nggak enak, tahu, kurang greget ketemunya, kangennya nggak ada. Bentar Bu, saya boleh nanya nggak? Kalau orang LDR ketemu di mulut itu maksudnya gimana ya? Kalau bisa dijelaskan. Maksudnya kalau LDR sekali ketemu itu kangennya ngilangin kangen lebih terasa, seperti kayak bubur. Kalau kita makan kerupuknya, makan buburnya ketemu di mulut, jadi kan lebih enak ketimbang diaduk sekalian. Kerupuknya itu udah lembek-lembek, nggak enak. Iya, baik, saya paham. Terima kasih Ibu Nur Cimot ya. Kemudian tadi Saudara Elvira ingin menanggapi, sepertinya ingin menanggapi. Saya persilakan. Iya, tadi kan dibilang juga sama Mbak Nur Cimoet, ya kan? Kan dipisah tuh, terus dicampurnya di mulut kan? Itu sama aja sama bubur diaduk, kan bercampur gitu loh. Kan kalau bubur diaduk tuh logikanya tuh kan dia supaya bercampur kan ya, supaya rata gitu dari awal sampai mau akhir tuh dapet gitu ayamnya, dapet tuh kecapnya, sambelnya, apanya, semuanya dah. Gitu loh, ya kan sama-sama bercampur di mulut gitu.
Terus kenapa jadi pacaran? Ya, Ibu, saya bingung nih. Bentar ya Ibu Putri Cutek, karena Wita Cam ini mood swingnya sangat tinggi ya. Nanti dia bad mood, kita kasih dia kesempatan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf ya Ibu Cutek. Iya, saya mau nanggepin sama yang dibilang sama Pira tadi. Maksudnya Nur itu secara visual. Kan ini kan judulnya bubur ayam kan. Bubur dan ayam. Kalau misalkan diaduk tuh udah jadi bubur tok. Tunggu. Nggak bisa bilang Bukan bubur bubur ayam. Bubur nggak diaduk dan bubur tidak diaduk. Bukan bubur Oh ayam. gitu. Oh berarti saya selalu salah room. Astaga. Anda harusnya tetap mempertahankan alasan Anda. Contohnya Oh bubur ya. ayam. Ya Ibu Putri Cutek. Kayaknya Mbak Wita Caem nih kurang konsentrasi ya. Tadi Mbak Nur tuh nggak ada bilang visualisasinya, dia cuma bilang bertemu di mulut. Ya oke, nggak ada bilang visualisasinya, oke. Terus soal masalah bertemu di mulut, ya benar kan Mbak Pira bilang kayak di mulut kayak ngapain harus memperlama ketemuannya gitu loh. Kenapa nggak langsung diaduk aja gitu loh. Kenapa harus nunggu di mulut baru ketemu tuh nggak relevan gitu loh, kayak aneh gitu loh pokoknya. Ya, kepada Saudara Nur Simon, silakan. Ini tukang chef itu buat bubur kalau memang dia harus diaduk langsung, kalau memang langsung ketemu langsung diaduk itu lebih nikmat. Kenapa dia harus memplating ayamnya di atas, kerupuknya di atas? Kenapa nggak langsung diaduk seperti Indomie? Kenapa harus di plating? Itulah kenikmatannya beda. Kita harus nyicipi buburnya, oh gurih, ayamnya enak, kerupuknya enak gitu. Baik, kepada Ibu Elvira dulu ya. Menanggapi Bu Nur Cimoet itu, Mbak, kita di sini ada tim tidak diaduk sama diaduk. Manalah tukang penjualnya tahu kok suka diaduk apa kagak. Makanya kita buat diskusi ini. Astagfirullah. Ya Allah. Baik. Terima kasih kepada Pelasnya Centil. Tadi sepertinya ingin menanggapi sesuatu. Ada yang disampaikan? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Iya. sebenarnya dari istri penjual bubur sebenarnya ya. Oke. teman-teman. Sudah naik haji atau belum, Bu? Jadi mau bubur diaduk atau Nggak tidak dijawab. diaduk itu tentu memiliki kelebihan masing-masing. Di sini saya akan sedikit menjabarkan ya. Untuk tim bubur, saya maunya yang diaduk dulu. Menurut saya keunggulannya di sini, bubur yang diaduk itu tentu memiliki rasa yang lebih bervariasi ya di mulut ya. Karena semua bahan-bahannya tercampur. Terus lebih gampang dicerna, dan yang paling penting itu lebih cepat nyampe ke lambung. Nah, lambung itu tandanya kalian cinta lambung, cepat nyampe ke lambung. Tapi di sisi lain untuk tim bubur tidak diaduk itu juga memiliki kelebihannya masing-masing. Di sini yang pertama, saya jelaskan ya, tentu lebih rapi, bagus, terus menambah cita rasa dan nafsu kita. Yang kedua, untuk bubur yang tidak diaduk, tentu kita lebih pengen makan ya kan, dan pengen difoto, estetik. Kalian mau nanti ngupload story terus bubur udah diaduk, paling penontonnya bilang ini makanan atau kotoran. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih Pela Ceuntil. Sepertinya beliau menyiapkan beberapa referensi dari beberapa jurnal internasional tentang bubur diaduk atau tidak diaduk. Saya lihat kayaknya listnya itu banyak ya di bawah. Moderator, Iya, sebenarnya iya. ini bukan list sih. Saya lebih ke pengalaman sebagai istri dari tukang bubur. Bu, saya boleh nanya nggak? Tadi saya nanya, suami Ibu itu sebenarnya udah naik haji atau belum? Belum, dia masih tukang bubur, Oke, merintis. Oke, semoga suatu saat bisa naik haji ya. Kita doakan bersama-sama. Kepada Ibu Putri Cutek. Bareng sama saya. Iya. Ibu Putri Iya. Cutek, ya silakan. Ya, saya mau menanggapi ya terkait tanggapannya Mbak Vela Centil, Pela Centil. Jadi dia bilang nggak estetik kan kalau di foto. Ya udah, sebelum makan kan tinggal dipoto, apa susahnya? Kan nggak mungkin fotonya pas dimakan. Emang mau makan sambil foto kan enggak.
Ya gitu aja repot gitu loh. Berarti kan kamu tim bubur yang nggak diaduk, harus foto sebelum difoto sebelum diaduk. Kalau kamu tidak bubur diaduk, kamu aduk dulu baru kamu foto dong. Kamu nggak konsisten berarti. Ya udah tinggal buat aja kamu tim bubur diaduk atau enggak, kan gampang tinggal buat polling. Kamu buat story sebelum diaduk. Sabar. Harusnya kamu aduk dulu dong Ibu, kalau kamu bubur iya. diaduk. Kepada saudara Nur Cimoet dan Putri Cute, mohon bersabar ya. Tolong biar negara ini aja yang rumit, kita jangan bertengkar, kita tuh cinta damai. Kita sudah cukup pusing dengan berbagai permasalahan di negara ini, sedangkan Ibu Elvira Gemoy sedang memotong kentang dengan asyiknya sambil berdiskusi. Di sini kita bisa, saya akan tengahi, saya akan memberikan dua sudut pandang. Kalau dari tim bubur yang diaduk, mereka berpikir bahwa bubur itu lebih nikmat ketika semuanya bercampur, jadi kita tinggal makan dengan enaknya gitu. Jadi nggak usah harus pilih-pilih, nggak harus ini dan itu. Tapi kalau tim bubur yang tidak diaduk itu berpikir bahwa mereka itu bisa memilih mereka mau makan apa dulu nih. Mereka mau makan buburnya dulu atau makan yang lainnya gitu. Jadi kalau kalian tanya saya, sebenarnya saya tim bubur tidak diaduk. Diaduk deh, saya tim bubur yang diaduk karena maaf ya, di sini saya tidak bisa netral ya. Maksudnya kan kita tuh lagi makan Moderator tidak konsisten. ya, saya di sini hanya ingin menyatakan pendapat saya. Bubur itu lebih enaknya secara logika kalau kita tuh tinggal makan. Apalagi kalau kita lapar, masa sempat lagi mau makan ususnya dulu deh, pilih lagi ususnya, makan lagi buburnya. Itu Bagaimana kelamaan. moderator menanggapi kalau seandainya ada tulang di dalam bubur dicampur? Ini dibuang, udah selesai kan. Makan tulang. Ya kan tinggal ditarik tulangnya doang kan. Maksudnya kan nggak ribet gitu loh daripada harus dipisah-pisah. Ya sebenarnya kalau kita makan bubur diaduk tuh kayak lebih adil nggak sih? Jadi kayak kita tuh makan langsung semua, nggak milih-milih gitu loh. Kayak lebih Iya, adil nggak betul. sih? Kayak yang lebih Saya ya setuju. udah makan aja, nggak harus milih. Aku mau makan ayamnya dulu. Aku mau Adil, makan. kenapa makan itu harus adil? Kan Karena kenapa kita harus adil? Karena kita berdasarkan atas Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu kita semua harus kenyataannya adil, nggak bahkan gitu. dalam itu ya wallahu a'lam ya, walaupun ada yang menyampaikan Ini pendapatnya lagi? Tadi Wita Caem kayaknya itu heboh kali, sekarang dia terdiam. Kenapa? Anda Dia korban kayaknya lagi LDR atau gimana? Lagi pusing Anda bikin korban background LDR. nggak? Swing. Anda Bukan, marah. aku tuh bingung kenapa kita harus diskusi mengenai bubur kalau aku seringnya makan ayam penyet. Aku bingung. Enggak ya. Aku tuh tim nasi sebenarnya, bukan bubur. Masuk Iya. akal, masuk akal. Perlu diganti judulnya. Masuk akal. Iya. Apa di tengah Diganti. topik ini kita harus ganti aja? Ayam penyet atau ayam geprek? Masuk Ayo, akal. tukang Saya edit. setuju. Kemudian di sini saya ingin kembali. Bentar. Itu backgroundnya kayak kebakar gitu nggak sih punya Bu Wita Caem? Iya. Ya sebenarnya melambangkan mood saya, nggak jelas. Kemudian balik lagi ke topik. Di sini saya punya tebak-tebakan lagi soal ikan karena tadi kita di awal nyambung sekali ya. Tapi nggak apa-apa supaya suasana cair. Saya punya tebak-tebakan. Ikan lelawar. Ikan lelawar. Salah. Ikan apa yang suka berhenti? Ada yang bisa jawab? Iya, Ibu. Kan dia. Bukan. Kepada Ewita Saya. Caem. Kan dia, Ikan dia. Maksudnya? ya maksudnya ya kan dia yang kayak gitu. Aku nggak Oke. ngerti ya Oke. sama aku. Kemudian kepada Putri Cute. I Udah can't dari stop tadi. thinking about you. I Salah. can't stop. Basi. Gak ada cinta-cinta. Kepada Pela Cuntil. Ikan lampu merah. Oke, bencong ya, Say. Salah, gak ada jawaban yang betul. Oh ya, Nur kayaknya nih benar deh. ikatan cinta. Itu nggak berarti itu. Jawabannya tau gak jawabannya apa? Ikan pause. Enggak. Ikan pause. Pause kan diberhentikan. Pause. Ting. Yaudah deh. Berhubung waktu Kayak kayaknya aku close aja deh, udah leave aja aku. sebelumnya, jadi kita simpulkan ya, kita kembali lagi ke topik kita bahwa sebenarnya mau tim bubur diaduk atau tidak diaduk, itu sebenarnya preferensi kita kembali ke masing-masing. Jadi apapun topik kita, sepertinya kesimpulannya itu kembali ke preferensi kita masing-masing sebenarnya. Mau kita pilih tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Cuman, saya merasa, tapi saya kali ini tidak bisa netral. Bentar ya, Pela Contil, saya akan menyatakan pendapat saya sebagai moderator. Karena kita di sini cuma berenam, yang notabene rame banget. Saya ingin menyampaikan pendapat saya juga.
sebenarnya saya merasa bubur tidak diaduk itu adalah sebuah sekte yang aneh karena itu terlalu ribet gitu memisah-misahkan mana yang mau dimakan terlebih Itu dahulu. moderator diskriminasi atau gimana? Ya udah, saya tim bubur yang nggak diaduk. Loh, itu kan hak saya menyatakan pendapat kan. Kita kan bagian dari warga Indonesia. Nggak hak saya menyatakan pendapat Iya. sebagai penonton. Ya, jadi kenapa Anda menyerang saya di tengah-tengah saya menyatakan pendapat? Tolong hargai saya dong. Karena moderator diskriminasi. Sebenarnya itu kembali lagi. Jadi intinya, oh ya, Pela Contil. Intinya sediakan buburnya biar jelas. Tolong moderator. Ya, Tolong biar bisa dong. dipraktekin kayak mana itu bubur tidak diaduk, mana bubur diaduk. Astagfirullah, saya lupa. Di akhir ini saya ingin mendengarkan suara dari penonton. Jadi penonton bagaimana tanggapannya terhadap tim bubur diaduk dan tidak diaduk ini? Apakah ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya mau bubur diaduk apa tidak diaduk itu yang penting hati-hati ya, karena kan itu dicerna sama lambung ya kan. Takutnya nanti yang dibilang sama tim bubur nggak diaduk ada tulang nyangkut di lambung, jadinya sakit lambung. Iya. Baik, terima kasih kepada Pela Contil. Sebelumnya saya lupa ya menginfokan kepada penonton kita semua bahwa Pela Contil ini sebenarnya adalah salah satu sosok dari atlet dari Salah, saya istri tukang bubur, woi. Iya. Istri tukang Saya bubur. juga ingin menjelaskan background saudara Pela. Jadi Pela Contil ini juga bagian dari elit-elit global mengenai banyak hal dan juga beliau juga sempat menjadi dirut PT Mencari Cinta Sejati. Jadi untuk kalian yang di tahun 2009-2008 sering bikin di Facebook bekerja di PT Mencari Cinta Sejati, nah beliau adalah dirutnya. Dan juga beliau dulu sempat menjadi the MVP of Mobile Legends, yang mana dulu rank tertingginya itu Elite 3 bintang 4. Jadi walaupun masih baru mulai, kita menobatkan beliau menjadi MVP di Mobile Legends, itu sih salah satunya. Terus sebelum kita akhiri, saya ingin Saya istri tukang bubur. ya, kan udah dibilang dari tadi, semua orang tahu loh Anda istri tukang bubur. Siapa sih suaminya? Kok kayak bangga kali? Siapa tuh? Ya udah deh, kayak gitu aja deh. Berhubung kita masih punya waktu lagi, ada nggak yang pengen curhat? Jadi kita ngosong-ngosongin waktu aja. Kayaknya karena topik kita kali ini tuh kayak sangat menarik gitu. Jadi kita nggak tahu lagi mau argu apa lagi gitu. Oke, jadi sebelum kita tutup, saya mau cerita dulu. Jadi tadi siang pas saya beli makan keluar. Jadi kan saya bawa kereta, maksudnya bawa motor nih kan. Nah, di motor nih saya jalan. Terus tiba-tiba saya papasan sama Apa di kereta, di motor, jalan atau di kereta? motor yang lagi di jalan. Terus habis itu saya ketemu orang di jalan yang mana mas-masnya itu ngelawan arah. Harusnya dia searah sama saya tapi dia ngelawan arah, dan itu kan ganggu saya ya di jalan. Terus saya ngelawan, saya tanya, "Mas, kok ngelawan arah sih?" Terus dia jawab, "Ya daripada ngelawan orang tua mending ngelawan arah." Terus saya mikir, iya bener juga. Salah nggak sih, Wih? Harusnya suruh berhenti. Terus? Berhenti. Ih, kenapa yang berhenti? Ih, kan lampu merah. Itu yang tadi. Masih aja jok yang tadi. Cukup lucu Cukup berusaha lucu, ya. untuk menjadi pelawak. Iya. Cukup berusaha. Terima untuk kasih menjadi yang pelawak. sudah mengapresiasi. Nada guys. Jadi sepertinya kali ini kita harus akhiri pertemuan kita. Jangan lupa ditonton terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.